Halo, nama saya Angelin, dan di sini kelompok kami, kelompok 11, akan menjelaskan mengenai function. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Angelina Agustina, dan rekan saya, Jeremy Andre. Ya, jadi pertama-tama akan kita mulai dengan set teori, di mana set teori itu topiknya terdiri dari definisi, operation pada set, properti dari set, lalu yang terakhir itu inclusion dan exclusion rule. Ya, jadi pertama-tama set definition. Apa itu sebuah set? Sebuah set itu adalah collection of element yang tidak berurutan. XES berarti X itu adalah elemen dari set S. X bukan ES berarti X bukan sama dengan elemen dari set S. Sebagai contoh, kalau seperti ini berarti adalah sebuah set yang memiliki elemen yaitu 1, 2, dan 3. Lalu untuk yang set ini, 1, 1, 2, 3, 3, dan set 1, 2, 3 itu adalah sama karena petisi itu tidak relevan. Lalu untuk yang ketiga, set 1, 2, 3, dan 3, 2, 1 itu adalah sama karena urutan dari penulisannya itu tidak penting untuk set. Lalu untuk yang keempat ini, penulisan set itu kalau infinite bisa saja dituliskan sebagai 1, 2, 3, lalu diberikan titik-titik untuk dan selanjutnya itu. Lalu yang terakhir itu, null itu artinya adalah set yang kosong. Lalu selanjutnya ada superset dan subset definition. Jika ada logo seperti ini berarti A itu adalah subset dari B. Lalu jika kebalikannya itu ada A itu berarti superset dari B. A sama dengan B hanya dan jika hanya A dan B memiliki komponen yang sama persis. Ini contoh gambarnya. Sebagai contoh, 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 0 itu subset dari 1, 2, 3? Ya. Apakah 0 itu elemen dari 1, 2, 3? Ya. Apakah 0 itu subset dari 0, 1, 2, 3? Ya. Apakah 0 elemen dari 0, 1, 2, 3? Ya. Selanjutnya ada cardinality. Jika S itu infinite, maka cardinality dari S adalah number of distinct element in S. Jadi untuk contohnya itu misalnya S sama dengan 1, 2, 3. Maka cardinality dari S itu adalah 3. Jika S sama dengan 3, 3, 3, 3, maka cardinality-nya dari S adalah 1, karena hanya memiliki satu tipe elemen. Lalu jika S sama dengan 0, maka cardinality-nya sama dengan 0, karena 0 itu merupakan empty set. Lalu untuk S sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka cardinality-nya adalah infinite. Selanjutnya ada power set. Jika S adalah set, maka power set dari S, atau PS, adalah set dari segala subset dari S. Jika S adalah A, maka PS sama dengan 0 dan A. Jika S sama dengan AB, maka PS sama dengan 0, A, B, AB. Jika S sama dengan 0, maka PS sama dengan 0. Cardinality dari P adalah PS sama dengan 2S, di mana S itu cardinality dari S. Cartesian product. Cartesian product dari dua set A dan B adalah A dikalikan B, di mana A itu elemen dari A dan B itu elemen dari B. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 4 dan 5, maka A dikalikan B sama dengan seperti ini, dikalikan masing-masing, seperti distribusi. Ya. Selanjutnya property offset. Pertama itu ada union offset, di mana kedua dari elemen dari kedua set itu digabung. Lalu yang kedua itu intersection offset, di mana kita lihat yang ada elemen yang ada di kedua set. Lalu yang ketiga itu disjoint. Jadi kalau tidak ada yang sama di antara dua set itu makanya disebut disjoint. Lalu yang terakhir ada complement. Jadi jika A itu bold, maka A complement itu tidak bold. Lalu set difference. Set difference itu A minus B sama dengan A and BC. Inclusion exclusion rule. Jika A, B, C are finite set, maka rumusnya seperti ini. Sebagai contoh, bisa dilihat di sini, ada sebuah school cook yang melakukan survei pada freshman untuk menentukan berapa student yang punya alergi makanan. Hasilnya seperti ini. Lalu kita disuruh untuk mencari student yang punya alergi hanya kacang dan susu. Nah, lalu kita tuliskan dulu datanya di sini. Dan kita taruh di sini. Kita buat diagram Venn-nya. Lalu akhirannya kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita tahu. Dan akhirnya hasilnya ketemu A sama dengan 3. Jadi, amount of student yang memiliki hanya nut dan dairy alergi adalah 3. Selanjutnya kita punya property of function. Subtopiknya itu terdiri dari function definisinya, one-to-one, one-to, dan inverse function, composition of function, dan fuzzy set, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. A function f from a set x to a set y, denoted f, x to y, is a relation from x, the domain of f, to y, the codomain of f, that satisfies two properties. Yang pertama, setiap elemen di x itu related kepada beberapa elemen di y. Seperti contohnya di sini, semuanya itu mendapatkan pasangan. Lalu yang kedua, tidak ada elemen x yang related lebih dari satu elemen di Y. Jadi di sini semuanya masing-masing dapatnya satu pasangan. Untuk functions dan non-functions dapat dilihat di sini. Untuk functions itu yang paling penting itu untuk membedakan functions dan non-functions itu komponen dari sebelah kiri ke kanan itu hanya memiliki satu pasangan. Jadi kalau ini kan di sini semuanya dapat satu, masing-masing satu. Kalau yang di sini itu seperti contohnya ini yang 9 itu mengarah ke 2 yang ada di sebelah kanan. Maka itu salah. Itu bukan sebuah function. Yang bawahnya juga. A function defined by an arrow diagram.
For example, bisa dilihat di sini soalnya. Lalu untuk jawabannya, domain of f sama dengan ABC. Domain of f sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti yang tadi ada di definisinya ya. F dari A itu adalah 2, F dari B adalah 4, F dari C adalah 2. Range of F itu adalah 2 dan 4, karena hanya 2 itu saja yang dipasangkan. Lalu untuk yang B itu, apakah inverse image dari 1? Bukan. Apakah B itu inverse image dari 4? Ya, benar. Inverse image dari 2 adalah A dan C. Inverse image dari 4 adalah B. Inverse image dari 3 adalah 0, karena 0. Untuk yang terakhir itu, represent F as a set of ordered base. A 2, B 4, C 2. Selanjutnya ada one-to-one, one-to, and inverse function. One-to-one itu adalah function dari set A ke set Y. F itu one-to-one jika dan hanya jika semua elemen itu sama. Sebagai contohnya ini dapat dilihat cara membedakan one-to-one dan bukan one-to-one. Bisa dilihat ya, semuanya pakai satu, nggak ada yang double. Lalu sebagai contohnya ada soalnya di sini. Lalu ditanya itu tinggal kita bandingkan saja jawabannya. Dapat ditemukan hasilnya itu X1 sama dengan X2. Sehingga hasilnya itu mereka one-to-one. Lalu untuk yang counter example, itu berikan contoh kalau ini tuh tidak benar ya, ini jadi salah. Berarti untuk one-to, f be a function from X to Y. F is onto if and only if given any element Y in Y, it is possible to find an element X in X with the property that Y equals to Fx. Kurang lebih seperti ini. Jadi sebagai contohnya itu tersulit soalnya seperti ini. Sehingga dapat kita tuliskan Fx sama dengan F Y plus 1 per 4 dikalikan Y plus 1 per 4 ini 1. Sehingga hasilnya itu Fx sama dengan Y. Lalu untuk yang B, kita menggunakan counter example. Akhirnya kita dapat menemukan bahwa Hn sama dengan 0, maka H itu bukan onto. Untuk one-to-one correspondence, one-to-one correspondence atau bijection itu ketika set X to set Y is a function that is both one-to-one and onto. Jadi seperti ini kelihatan. Ini sebagai contohnya, proof dari F itu adalah one-to-one. Kita membuktikan bahwa X1 dan Y1 adalah X2, Y2. Lalu untuk proof dari F adalah onto, kita menggunakan rumus R sama dengan U tambah V per 2, dan S adalah U minus V per 2. Lalu tinggal kita masukkan nilainya, sehingga hasilnya FRS sama dengan U dan V. Lalu yang terakhir itu adalah inverse. Jadi satu domain itu, domain dari F, adalah inverse dari kodomain dari F. Sebagai contoh ini, kita disuruh untuk mencari inverse functionnya. Resolusinya itu kita menggunakan Fx sama dengan Y, sehingga kita masukkan nilai fungsinya sama dengan Y. Tinggal kita lakukan operasi perhitungan dan hasilnya nilai inverse dari Fy ditemukan Y tambah 1 per 4. Composition of function. Let f x to y and g y accent to z be functions with the property that the range of f is a subset of the domain of g. Sehingga the function g of f is called composition of f and g. Sekarang formulanya, kita gunakan contoh. Let fz to z be the successor function and let gz to z be the squaring function. Then, kita disuruh untuk mencari komposisi dari g of f dan f of g, dan apakah g of f sama dengan f of g. Explain. Untuk mencari G of N-nya itu kita menggunakan rumus saja. Kita masukkan nilainya, sehingga nilainya adalah N2 ditambah 1 untuk semua N elemen Z. Lalu untuk yang B, apakah G of F sama dengan F of G? Pada kasus ini tuh G ditambah F1 sama dengan 4, di mana F ditambah G 1 sama dengan 2. Maka kedua function itu tidaklah sama. Not equal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jeremy. Berikutnya adalah tentang fuzzy set. Oke, apa itu fuzzy set? Fuzzy dalam bahasa Indonesia berarti samar-samar. Fuzziness itu kita dapat gunakan untuk mengukur sesuatu yang informasi yang samar-samar. Misalkan seperti kejujuran. Karena fuzzy set memiliki interval antara 0 dan 1, sama seperti set biasa. Tapi itu fuzzy set bisa mengisi antaranya, jadi bisa 0, 0. Nah, mari kita cek. Seperti informasi yang kita dapat, apakah anak itu jujur. Apabila dalam suatu set klasik, maka hanya ada 1 atau 0 biner, maka cuma ada selalu jujur atau tidak jujur. Tapi dalam fuzzy set, kita bisa juga mendapatkan informasi di tengah-tengahnya, seperti 0,8 sering kali jujur, 0,4 terkadang jujur. Nah, bentuk fuzzy set. Bentuk fuzzy set digambarkan dalam sebuah, ada fungsi dari sebuah set itu, dan A itu adalah setnya, di mana tiap elemennya itu berada dalam informasi R itu.
lihat di kalimat kedua, berarti A sama dengan fuzzy set selalu merupakan set yang ada ordered pair di dalamnya. Berarti ada X, hasil dari fungsi itu di mana X itu masuk dalam R. Jadi kalau kita ambil contoh dari anak jujur lagi, dalam fuzzy set A, terdapat X1, X2, X3, X4 itu misalkan anak-anaknya, dan di yang kanannya, 1, 0,8, 0,4, dan 0 itu seberapa jujur mereka. Nah, fuzzy set juga bisa digambarkan dalam sebuah diagram atau grafik. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan fuzzy set ini. Tiga fungsi ini yang paling banyak digunakan, triangular, trapezoid, dan Gaussian. Untuk triangular, seperti namanya, terdapat tiga parameter, A, B, C. AC itu untuk batas bawah dan atas, di mana hasil fungsinya itu 0. Dan B itu adalah tengahnya, di mana hasil fungsinya itu adalah 1, seperti dilihat pada gambar tersebut. Trapezoid memiliki 4 parameter, A dan D sama batasannya, dan B sampai C itu di mana hasilnya itu 1. Nah, Gaussian memiliki 3 parameter, yaitu ada tengahnya, lebarnya, dan faktor fuzzy-nya. Fuzzy set seperti set yang klasik juga memiliki operasi, yaitu union, intersection, dan komplementer. Berikut adalah formulanya. Untuk union maka maksimum dari kedua set. Terus intersection itu minimum, komplement maka 1 dikurang fungsinya. Mari kita lihat. Misalkan A ada X1 0,5, X2 0,7, X2 0, dan B seperti itu. Untuk union, maka diambil maksimumnya. Maka untuk X1, maksimumnya ada yang di B, jadi ambil 0,8, terus yang X2 maksimumnya ada di kiri, di A, maka ambil yang 0,7, terus X3 itu 1. Maka hasilnya X1 0,8, X2 0,7, dan X3 1. Oke, ini untuk intersection. Untuk contoh yang masih sama, maka kebalikannya kita akan mengambilkan yang minimum ya. Dan ini adalah komplement. Berarti kan tinggal 1 dikurang gitu ya. Karena X1 pertama 0,5, maka komplemennya juga X1 0,5. Yang X2 pertama 0,7, komplemennya X2, 0,3, dan X3 seperti itu juga. Relation. Apa itu relation? Relation adalah cara untuk menjelaskan relasi dari elemen dari dua set. Kita bisa menggunakan namanya itu relation. Karena relasi ini merupakan relasi antara dua set, maka dinamakan relasi biner. Contohnya, misalkan A dan B adalah sebuah set. Maka relasi biner antara A dan B adalah subset A kali B. Mari kita lihat sebuah contoh dari relasi. Misalkan A adalah set semua bilangan real, dan kita menetapkan sebuah relasi E dari set A ke set A lagi. Berarti subsetnya A kali A itu. Nah, di mana elemen X, Y, apabila X dikurang Y itu genap. Nah, pertanyaannya apakah 5 E0? Tidak, karena kalau 5 dikurang 0 itu tidak genap. Apakah 6 E2? Iya, karena 6 kurang 2 itu 4, jadi genap. Betul itu. Itulah contohnya. Inverse dari relation, ya seperti namanya adalah kebalikannya. Misalnya kalau R adalah relasi dari A ke B, maka kita mendapatkan R sama dengan XY, di mana itu semuanya di dalam subset A kali B. Nah, inverse R bisa dilihat di bawahnya, R pangkat min 1, ya, yaitu Y, X di dalam B ke A. Jadi kebalikan, awalnya A ke B, ini B ke A. Nah, contohnya, misalkan kita ada set A, yaitu 2, 3, 5. B, 2, 6, 10. R adalah relasi dari A ke B, di mana XY, X dapat membagi Y. Maka kita mendapatkan relation R itu 2,2, 2,6, 2,10, 3,6, 5,10. Nah, inverse dari relasi R adalah R pangkat min 1 dari B ke A.
Maka R-1 itu tinggal diputar balik tiap elemennya. 2,2, 6,2, 10,2, 6,3, 10,5. Dan hasilnya, dari yang X dapat membagi Y, untuk inverse-nya berarti Y merupakan perkalian dari X. Properti dari sebuah relasi. Relasi juga mempunyai beberapa properti. Yang pertama adalah refleksif, itu ketika sebuah elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Simetrik, ketika ada dua elemen saling berelasi dengan satu sama lain. Transitif adalah ketika ada tiga elemen, di mana A relasi ke B, B relasi ke C, C relasi ke A. Berarti muter gitu. Ini contohnya. Misalkan kita mendapatkan sebuah relasi ini, 11, 12, 22, 31, 33. Nah, R itu refleksif, karena tiap elemen itu berelasi pada dirinya sendiri. R nggak simetrik, karena 1 ke 2 ada, tapi 2 ke 1 enggak. Dan R tidak transitif, karena 3 ke 1 ada, 1 ke 2 ada, tapi 2 ke 3 nggak ada. Nah, aplikasinya dalam dunia nyata. Set teori, properties of set, fuzzy set, dan relation, itu semua adalah sebuah cara perhitungan yang digunakan dalam engineering. Beberapa contohnya dalam kehidupan nyata itu untuk mengontrol ketinggian pesawat, satelit, pesawat ruang angkasa, terus untuk memantau dan mengontrol lalu lintas, dapat juga digunakan untuk mengontrol pH dan pembuatan artificial intelligence. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan dan mohon like-nya.